Pernah nggak ketika kita menjahit baju atau permak baju, pelanggannya itu membayar dengan barang, bukan dengan uang? Ada yang membayar dengan beras, ada yang membawa sayur-sayuran, ada yang membawa kue-kue, ada juga yang asal memberikan uang tanpa bertanya ongkosnya berapa, ditaruh di genggaman. Makasih ya, ini untuk uang ganti benang. Ada nggak? Pasti ada. Hampir semua penjahit mengalami hal itu. Dan kisah kali ini datang dari beberapa penjahit yang bercerita kepada saya bahwasanya, Bunda, saya kan penjahit di kampung. Jadi ketika jahitan selesai, ada saja yang mereka bawa itu. Kadang-kadang agar jahitan kita, jahitannya itu cepat dikerjakan, orangnya bawa kue, orangnya bawa sayuran. Nah, setelah dikerjakan, orangnya membayar seperti biasa. Ini wajar. Nah, ada yang datang membayarnya itu dengan menggenggamkan uang di tangan. Ini pernah saya alami. Tanpa bertanya ongkosnya berapa, tiba-tiba membawa menggenggamkan uang di tangan saya. Makasih ya, ini untuk uang ganti benang. Dan setelah saya buka, uangnya itu lebih dari apa yang seharusnya dibayar, dan akhirnya saya kembalikan. Ini terjadi pada saya. Yang membayar itu ibu-ibu yang sudah sepuh, yang sudah tua, mungkin merasa sungkan. Nah, dia membayar lebih, tapi saya kembalikan, saya ambil secukupnya. Nah, berbeda dengan kawan kita kali ini yang membuat kita sebagai penjahit itu nyesek ya. Yang satu, dia menjahit permak, ada tetangganya itu yang lagi bersih-bersih lemari. Nah, ketika dilihat ada baju yang masih layak pakai tapi resletingnya rusak, ada yang sobek, itu dikumpulkan di dalam satu tas kresek, dibawalah ke dalam ke rumah penjahit kawan kita ini. Nah, dengan senang hati kawan kita ini mengerjakan, minta disuruh betulin ya. Ada yang resletingnya rusak, diganti, beli resleting. Ada yang kolornya sudah aus, sudah nggak melar lagi, dibelikanlah koloran. Dikerjakan sesuai dengan kasus-kasus yang ada. Nah, setelah semuanya bajunya itu layak pakai, yang rusak sudah dibetulkan, yang sobek sudah dijahit, kawan kita ini berpikir, saya minta 100.000 aja lah. Kalau dihitung satu persatu sebenarnya lebih dari 100.000, tapi karena ini jumlahnya banyak, niatnya didiskon, dia mau mengucapkan 100.000. Tapi sayangnya orang yang mermak baju datang ke tempat kawan kita ini tidak bertanya ongkosnya berapa. Dia datang membawa satu botol sirup, tidak disebutkan mereknya apa, dan kemudian dia pulang, makasih ya, ini nanti sirupnya bisa dipakai untuk berbuka puasa, katanya, tanpa memberi uang, tanpa memberi apapun, hanya satu botol sirup. Nah, coba kita kalkulasi, satu botol sirup harganya berapa? Kalau dipakai membeli kolor, dipakai membeli resleting, dipakai bayar listriknya, tenaganya, dia harus mengerjakan berjam-jam, cuman dibayar dengan sebotol sirup. Masya Allah, luar biasa. Ini adalah ujian yang membuat kita merasa terjerembab, jelek, serasa nggak dihargai. Satu kantong kresek yang bajunya tadinya pakai menjadi layak pakai, hanya dihargai sebotol sirup ya. Kalau untuk yang lain-lain dibawakan beras, dibawakan kue. Kalau cuman untuk 1-2 baju, wajar ya. Sebagai ucapan terima kasih, kita permaknya cuman sedikit, dikasih sekotak kue, dikasih beras 1-2 kilo, wajar. Tapi yang ini sangat tidak wajar. Satu kantong kresek dengan berbagai macam kasus permakan cuman dikasih sebotol sirup. Masya Allah, semoga kita para penjahit tetap semangat, tidak patah arang. Yang namanya karakter pelanggan macam-macam. Nah, catatannya, lain kali kalau ada permakan yang datang, sebaiknya dibuka dulu satu persatu, kemudian dikatakan ini nanti ongkosnya sekian.
katakan itu sebelum dikerjakan ya. Kalau cuman sedikit enggak apa-apa, 10, 20 kita enggak ngomong dulu enggak apa-apa. Tapi kalau jumlahnya banyak, terus kasusnya rumit, yang nantinya ongkosnya banyak, kita harus ngomong dulu ya. Biar orangnya tahu ketika ngambil itu dia bawa uang. Jangan cuman bawa 1 botol sirup. Ini adalah pengalaman dan pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih.